Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan program pembelajaran matan al-jurumiyah. Pada kali ini kita akan membahas tentang alamatul khafdi wa alamatul jazm, yaitu tanda-tanda bagi khafat dan tanda-tanda bagi jazm. Oke, langsung saja kita bacakan matanya. Bismillahirrahmanirrahim. Walil khafdi thalathu alamatin. Walil khafdi thalathu alamatin. Dan bagi khafat, atau sering juga diistilahkan jar, khafat atau jar, salasu alamatin, ada 3 tandanya. Ya, ada 3 tanda bagi khafat. Apa saja yang 3 itu? Fa ammal kasratu, maka adapun kasrah, fatakunu, maka adalah dia alamatul lil khafdi, tanda bagi khafat, fi salasati mawadhi'a, fi salasati mawadhi'a, fi pada salasati 3 mawadhi'a, tempat. Jadi khafat ini mempunyai tanda kasroh itu ada pada 3 tempat. Apa saja 3 tempat tersebut? Kita lanjutkan bacaan kita. Yang pertama, fil ismil mufradil munsorifi. Fil ismil mufradi al munsorifi. Apa dia? Fil ismil mufrad, pada isim mufrad al munsorifi, yang munsorif. Apa yang dimaksud munsorif? Yaitu isim mufrad yang dia bertanwin, lawannya ghairu munsharif, isim atau kata benda yang tidak bertanwin. Jadi pada isim mufrad yang bertanwin, maka tanda bagi khafatnya yaitu dengan kasrah. Kemudian yang kedua, wa jam'i taksiril munsorifi, dan jamak taksir al munsharif yang bertanwin juga, ya. Kemudian yang ketiga, wa fi jam'il muannatsis salimi, dan wa fi, dan pada jam'il muannatsis salim, jamak muannatsis salim. Jadi 3 keadaan ini, ya, ini tanda bagi khafatnya itu dengan kasroh. Ya, apa saja dia? Saya ulangi. Yang pertama isim mufrad yang bertanwin, yang kedua jamak taksir yang bertanwin, dan yang ketiga jamak muannatsis salim, ya. Nah, kenapa dia dijelaskan sekali di sini yang bertanwin? Karena pada isim mufrad yang tidak bertanwin, nanti dia tandanya tidak dengan kasroh. Nanti akan ada penjelasannya di bawah itu. Ya, begitu juga jamak taksir yang dia tidak bertanwin, dia juga tanda bagi khafatnya tidak dengan kasroh. Dan yang ketiga jamak muannatsis salim, yang ini tanda bagi khafatnya adalah dengan kasroh, ya. Tanda bagi khafatnya dengan kasroh. Sebelumnya kita belajar nasab, tanda nasab bagi jamak muannatsis salim dengan kasroh juga, ya. Jadi dengan kasroh, walaupun nasab itu tanda utamanya dengan fathah, tapi ada kalanya nasab juga dengan kasroh, yaitu pada jamak muannatsis salim. Maka
pada khafat juga demikian ya, pada jamak muannats salim dia dengan kasrah. Saya ambil contoh satu-satu ya. Pada keadaan yang pertama isim mufrad al-munsorifi. Contohnya kitabun. Kitabun itu adalah isim mufrad yang bertanwin. Kemudian masuk huruf khafat atau huruf jar. Misalnya kita awal dengan lam ya, lil kitabi ya, maka lil kitabi. Atau nggak usah pakai alif lam ya, supaya nampak tanwinnya, li kitabin ya, li kitabin. Kenapa dia bin jadi kasroh? Karena masuk huruf lam ya, huruf lam ini adalah huruf jar. Kemudian yang kedua adalah contohnya jamak taksir yang bertanwin ya. Contohnya jamak dari kitabin adalah kutubun. Maka kita contohkan misal masuk huruf jar fa ya, jadi fi kutubin ya, fi kutubin ya, fi kutubin. Kemudian contoh jamak muannats salim, misalnya muslimatun, masuk huruf jar ya, limuslimatin ya, limuslimatin. Nah, itulah tanda-tanda khafat dengan kasrah. Kemudian tanda yang kedua adalah wa ammal ya'u fatakunu alamatan lil khafdi fi thalathati mawadhi'a. Wa ammal ya, dan adapun huruf ya, fatakunu maka adalah dia alamah tanda lil khafdi bagi khafat fi thalathati mawadhi'a pada 3 tempat. Apa saja dia 3 tempat tersebut? Yaitu yang pertama fil asma'il khamsati, pada asmaul khamsah ya. Sebelumnya kita sudah tahu asmaul khamsah ya, contohnya abuka, akhuka ya, hamuka, fuka, zu ya. Maka pada asmaul khams, pada khafat ya, dia dengan ya ya. Jadi abuka menjadi abika, akhuka menjadi akhika ya, dan begitu seterusnya. Kemudian yang dengannya adalah wafit tasniyati, dan pada tasniyah ya. Sebelumnya kita telah mengetahui ya, kalau rofa dia tanda tasniyah dengan alif, misalnya muslimani ya, maka pada khafat dia dengan ya menjadi muslimah, ini sama dia dengan tanda bagi nasab. Kemudian wal jamak ya, di sini kita lengkapi, yaitu jamak mudzakkar salim. Contohnya kalimat muslimuna, jika dia dengan jar menjadi muslimina, tandanya dengan ya. Kemudian wa ammal fathatu fatakunu alamatan lil khafdi fil ismi alladhi la yansarif. Dan wa ammal fathatu, dan adapun fathah, fatakunu maka adalah ia alamah tanda lil khafdi bagi khafat fil ismi alladhi la yansarif, pada isim yang tidak bertanwin. Jadi kalau isim yang tidak bertanwin, tanda khafatnya atau tanda jarnya dia dengan fathah. Contoh misalnya kalimat Ibrahimah, yaitu Ibrahimu, itu adalah kalimat yang tidak bertanwin ya, maka tanda
khofatnya adalah dengan fathah. Contoh misalnya kita masuki huruf jar, ya, misalnya ila, jadi ila Ibrahim, tidak ila Ibrahimi, karena yang tanwin yang isim ghair munsharif tanda jarnya adalah dengan fathah, ya. Kemudian langsung saja kita, karena sedikit taufik dari khafat, kita langsung masuki jazm. Walil jazmi alamatani, wal jazmi alamatani, walil jazmi, dan bagi jazm, alamatani, ada dua tanda. Apa aja tandanya? Yang pertama as-sukunu, sukun, wal hadfu, dan membuang. Jadi jazm ini tandanya dua, sukun dan membuang. Terkhusus bagi jazm, dia adalah amil atau tanda yang masuk hanya kepada fiil. Dia tidak ada masuk kepada isim. Begitu juga khafat adalah amil yang hanya masuk kepada isim. Dia tidak masuk kepada fiil. Ya. Kita lanjutkan tandanya. Kita bacakan, fa ammas sukunu fayakunu alamatan lil jazmi fil fi'lil mudhari'i as-sahihil akhir, ya. Fa ammas sukunu, maka adapun sukun, fayakunu, maka adalah dia, alamatan lil jazmi, tanda bagi jazm, fil fi'lil mudhari', pada fi'il mudhari', as-sahihil akhir, yang sahih akhir. Maksudnya seperti ini, ya. Dikatakan sahih akhir, yaitu fi'il mudhari yang akhirnya itu tidak bersambung huruf illat atau huruf jama' atau huruf tasniyah. Contoh misalnya kalimat yakunu, ya, yakunu, nu masih murni dia. Nah, kalau dia bersambung kepada misalnya tasniyah menjadi yakunani, ya. Kemudian kalau dia jamak yakununa, maka ini tanda jazmnya tidak sahih akhir. Yang sahih akhir dia dalam keadaan mufrad, yakunu, dan tidak bersambung huruf illat. Huruf illat itu adalah waw dan ya, ya. Misalnya kalimat Roma, ya, maka fi'il mudhari'nya yarmi. Karena dia tidak sahihul akhir, tidak huruf akhirnya sahih, dia bersambung dengan huruf illat, maka dia tidak bisa tanda dengan sukun. Yang tanda sukun ini hanya yang dia polos dia. Misal kalimat yakunu, ya, yaf'ulu, yasluhu, maka apabila masuk huruf jazm itu misalnya lam, misalnya kalimat lam masuk kepada fi'il mudhari yakunu menjadi lam yakun, ya, lam yakun. Misalnya yaf'ulu masuk lam yaf'ul, sukun dia di akhirnya, yaitu fi'il mudhari yang sahihul akhir, ya. Kemudian kita lanjutkan, wa ammal hadfu fayakunu alamatan lil jazmi fil fi'lil mudhari'il mu'talul akhir. Wa ammal hadfu, dan adapun membuang, fayakun, maka adalah dia alamatan lil jazmi, tanda bagi jazm, fil fi'lil mudhari', pada fi'il mudhari' al mu'tal, ya, al mudhari'il mu'talil akhir, yaitu fi'il mudhari' yang ada illat di akhirnya. Contoh, ya, misalnya kalimat Roma tadi, Roma fi'il mudhari' yarmi, maka misalnya masuk huruf
amil jazm, misalnya lam menjadi lam yarmi, harusnya yarmi masuk lam jadi lam yarmi, ianya dibuang, ya, ianya dibuang, huruf illatnya dibuang. Misalnya juga goza, yagzu, yagzu masuk lam jadi lam yagzu, ya, wawunya dibuang. Begitu juga kita misalnya baca alam taro kaifa, asal katanya taro masuk lam jadi lam taro, alam taro, alifnya itu adalah alif istifham, menunjukkan pertanyaan, tidakkah engkau melihat. Jadi huruf illatnya dibuang, ya. Huruf illat itu apa aja dia, yaitu waw dan ya. Kemudian wafil af'alil khamsati, dan pada fiil-fiil yang 5, af'alul khamsah. Apa dia fiil yang 5? Misalnya yakunani, yakununa, takunani, ya, takununa, takunina, ya. Maka 5 ini apabila masuk amil jazm, misal lam yang awalnya takunani masuk lam jadi lam takuna, nunnya dibuang. Misalnya masuk takununa masuk lam menjadi lam takunu, nanya dibuang, ya. Misalnya yakuluna masuk lam yakulu, ya. Seperti itulah, ya. Misalnya kalimat takunina masuk lam, ya, amil jazm menjadi lam takuni, nanya, nunnya dibuang. Di sini saya ada melampirkan, ya, tanda yang pertama bagi khafad, ya. Anda bisa melihat alamatul khafdi, ya. Yang pertama yang di atas alamatu asliyah, alamat aslinya, ya, aslinya yaitu kasrah, al kasrah. Kemudian pembagiannya, ya, kasrah ini ada 3, ya. Al ismul mufrad, ya, al ismul mufradul munsorifu, kemudian jam'ut taksiri al munsorif, kemudian jam'ul muannatsis salimi. Kemudian ada alamatu far'iyah, tanda cabangnya, yaitu dengan ya dan fathah, yaitu pada musanna dan jamak mudzakkar salim. Dan kemudian yang fathah, tanda fathah, yaitu al-ismul mamnu'u minas sarfi, isim yang dilarang dari tanwin, atau nama lainnya isim ghairu munsharif. Kemudian juga di sini saya melampirkan tanda bagan bagi jazm, yang alamatul jazmi, yaitu tanda pertama dengan sukun. Apa aja dia, yaitu al-fi'lul mudhari'i, ya, al-fi'lul mudhari'us sahihul akhir, ya. Kemudian, ya, tanda yang hazful akhir, membuang di akhirnya, ya, yaitu yang apa aja dia, yaitu al-fi'lul mudhari'ul mu'talul akhir, ya. Yaitu fi'il mudhari yang ada illat di akhirnya, maka dia dibuang huruf illatnya. Kemudian yang ketiga hazfun nuni, membuang huruf nun, yaitu pada af'alul khamsah, ya. Af'alul khamsah ini contohnya, ya,
misalnya taf'alani, taf'aluna, ya, yaf'alani, yaf'aluna, taf'alani, taf'aluna, taf'alina. Apabila masuk amil jazm, misalnya lam menjadi lam, misalnya masuk kalimat yaf'alani, masuk lam menjadi lam yaf'ala, ya, begitu seterusnya, nunnya dibuang. Oke, demikian penjelasan tentang tanda-tanda bagi khafad dan tanda-tanda bagi jazm. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.